Aku selalu mendengar orang bilang, seorang anak mungkin tidak tahu berterima kasih. Tapi seorang ibu tidak pernah mengkhianati anaknya. Tapi kau telah membuktikan bahwa seorang ibu bisa mengkhianati anaknya. Jaga lidahmu, Ratu Joda! Aku masih Perdana Menteri kerajaan ini. Bagiku, kau ini bukan apa-apa, melainkan seorang wanita rajput. Kau mungkin telah berhasil memikat hati Jalal. Jalal mungkin sudah menerimamu, tapi aku tidak menerimamu. Bahkan aku tidak akan pernah menerimamu. Suatu hari seorang pelayan Hindu telah memberitahuku bahwa aku akan tunduk di hadapan seorang Hindu. Tapi itu tidak akan pernah terjadi, Ratu Joda. Aku tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Aku sudah membuat sebuah konspirasi terhadapmu dan aku tidak menyesali hal itu. Aku sudah mengatakan itu pada Jalal. Aku tidak bisa melihat kerajaan Mughal tunduk di hadapan seorang ratu Hindu. Aku tidak bisa melihat Jalal bersamamu. Jadi aku membuat konspirasi itu. Aku tahu bahwa Sujamal adalah kakakmu dan aku menghasut Jalal. Aku mencoba meracuni pikirannya dan aku berhasil. Aku berhasil. Jalal mulai membencimu. Dia melemparmu keluar dari Agra dan kerajaan Mughal. Tapi kau beruntung. Jalal mengetahui kebenaran itu. Kau berdiri di hadapanku lagi. Aku mungkin tidak seberuntung dirimu, Ratu Joda. Tapi pendapatku tentang dirimu masih tetap sama. Aku tidak menyangka hal itu. Kau bertanya padaku apakah aku menyesali apa yang aku lakukan. Biarkan aku bertanya padamu. Apa kau tidak menyesal? Bahkan seekor hewan akan menyerangmu jika kau berani menyentuh anaknya. Apa kau sadar? Kau telah memisahkan aku dengan anakku. Kau telah memisahkan kami. Sejauh aku mengenalmu, kau akan buru-buru menemui Jalal dan mengeluhkan kepadanya tentang aku. Pergilah, Ratu Joda. Katakan padanya tentang aku. Kau bisa meracuni pikirannya. Aku tidak terkejut dengan apa yang akan kau lakukan. Kau bisa membuatku dihukum. Tapi aku tetap akan mengatakan, aku tidak menyesal atas apa yang aku lakukan. Aku tidak takut akan konsekuensinya. Ayo pergilah, Ratu Joda. Temui Jalal. Aku tidak akan merasa rugi karena perbuatanmu itu. Apapun yang kau lakukan tidak akan mengubah penilaianku padamu. Kau adalah orang yang telah memisahkan aku dengan anakku. Ingat itu. Yang kau katakan itu benar. Kau memang tidak akan rugi apapun juga, Maham Angga. Kau sudah kehilangan segalanya pada hari yang mulia menyatakan bahwa dia tidak akan menganggapmu sebagai ibunya lagi. Aku tidak marah padamu. Sebaliknya aku kasihan padamu. Ratu Joda, kau sudah berani memisahkan aku dari anakku. Ingat baik-baik. Aku pasti akan menyerangmu. Jangan lupakan itu. Sudah kehilangan milikmu yang paling berharga. Kau telah kehilangan anakmu. Dan semua tanggung jawabmu telah diambil darimu. Aku tidak marah padamu. Sebaliknya aku kasihan padamu. Yang Mulia, kami menerima pesan dari seluruh kerajaan dan memberikan selamat pada kita. Raja dari Bundi, Rao Surjan, Ratu Durgawati dari Benteng Gondwana, dan juga Raja Ramchandra dan Riwa Bandapgarti. Mereka memuji atas penghapusan pajak penjara dan juga perbudakan. Mereka juga mengirim Anda hadiah sebagai tanda terima kasih mereka. Itu luar biasa. Tolong kirimkan pesan rasa terima kasih. Dan juga hadiahnya. Yang Mulia, kami juga menerima pesan lain dari kakaknya Ratu Joda Sujama. Ia juga memujimu untuk keputusanmu ini, Yang Mulia. Surat Sujama. Aku ingin mendengarnya. Mati, hati-hati. Ya ampun.
Kenapa kau ceroboh sekali? Ada apa, Joda? Apa yang sedang kau cari? Apa gelangmu rusak? Tidak, gelangnya baik-baik saja, tapi permatanya hilang. Ini permatanya. Aku harus memperbaikinya, Moti. Berikan padaku, aku akan membawanya ke ahli perhiasan kerajaan. Tidak, Moti. Yang Mulia telah memberiku hadiah ini. Aku tidak bisa melepasnya. Tolong kau pegang dulu permata ini. Dan minta ahli perhiasan untuk datang kemari karena aku harus memperbaikinya. Bagus. Jadi akhirnya Dewa Krishna telah menyadarkan cintamu. Kau begitu peduli tentang hadiah yang mulia raja. Kau ini, jadi cuma itu saja yang bisa kau pikirkan. Dengar, Yang Mulia memberikan ini pada hari pernikahan kami. Jadi aku tidak mau melepaskannya, mengerti? Itu sudah setahun sejak kau menikah, Joda. Tapi kau tidak melepaskannya sekalipun. Namun mereka berkilau tetap seperti baru. Memangnya kenapa kalau 1 tahun sudah berlalu? Ada apa, Joda? Joda, apa yang terjadi? Moti, ini sudah setahun sejak aku menikah. Kirim juga sebuah pesan terima kasih kepada Sujamal. Dia memegang janjinya dan seorang prajurit yang sangat baik. Aku menghormatinya. Pemimpin Mewat dan Raja Amer telah menuduhnya berkhianat. Tapi terus terang saja, aku tidak sependapat dengan mereka. Kita telah menerima pesan lain dari Rajput Yang Mulia. Aku yakin Yang Mulia pasti terkejut mendengarnya. Siapa? Ini Pangeran Pratap dari Mewat. Pangeran Pratap telah mengirim pesan untukku. Aku ingin mendengarnya. Adgahkan, tolong bacakan surat itu. Bacakan surat itu dengan keras. Baik, Yang Mulia. Ucapkan selamat kepada Raja Jalaluddin Muhammad ketika aku mengetahui bahwa kau telah menghapuskan pajak ziarah. Aku tidak bisa menahan diri dari menulis surat untukmu. Aku tidak bisa mengerti kenapa orang Mughal akan begitu amat peduli pada orang-orang Hindu kami. Entah kau sudah memiliki perubahan hati, atau ini adalah langkah baru untuk membodohi kami semua ini. Aku tidak peduli apa yang sedang kau rencanakan. Aku hanya ingin memberitahukanmu bahwa penghapusan pajak seorang peziarah tidak cukup untuk mengakhiri permusuhan kita. Aku bertarung denganmu untuk tanah dan juga kemerdekaan kami di masa lalu. Pangeran Pratap Singh dari Kerajaan Mewar. Semakin banyak aku mengerti Pangeran Pratap, sepertinya semakin menarik saja dia. Bagaimanapun, masih ada yang ingin kau katakan? Benar, Yang Mulia. Beberapa hadiah dari Amer. Raja Barmal dan Anda telah menjadi kerabat selama 1 tahun sekarang. Dan pada tahun ini, tidak hanya hubungan kita dengan orang-orang Rajput menjadi lebih kuat, tapi kita semua sudah menerima pajak tanpa ada masalah, Yang Mulia. Raja Barmal juga telah meningkatkan posisinya di tahun ini. Ini mengejutkan bahwa setahun telah berlalu. Satu tahun telah berakhir. Ya Tuhan, aku bahkan tidak menyadari bahwa sudah setahun sejak kami menikah. Rasanya waktu berlalu begitu cepat. Joda, kamu kemana? Mangalam Bhagavan Vishnu, Mangalam Garudatvara, Mangalam Pundarikaksha, Mangalaya Tanohari, Mangalaya Tanohari, Mangalaya Tanohari. Sarva Mangala Mangalye, Shive Sarvartha Sadhike, Sharanye Trambake Gauri, Narayani Namostute, Narayani Namostute, Narayani Namostute, Narayani Namostute. Meskipun semua orang akan mengucapkan selamat kepadamu,
Aku juga ingin mengucapkan selamat untukmu. Ratu Joda. Apa yang kau inginkan? Kau begitu pintar, Joda. Saat aku bertanya apa yang kau inginkan, kau malah mengatakan jika kau memberitahu keinginanmu, maka keinginan tidak akan terpenuhi. Kau ingin tahu apa yang kau inginkan? Kau tidak memberitahunya, jadi aku juga tidak akan memberitahumu. Tapi Yang Mulia, keadaan jadi berbeda setelah itu. Kita sudah berubah sekarang. Apa yang berubah sekarang? Baiklah, jika kau tidak mau memberitahuku apa yang kau inginkan, tidak apa-apa. Aneh, hanya karena aku menolak sekali kau tidak akan bertanya. Kau bisa saja bersikeras, bagaimanapun aku adalah suamimu. Apakah kau pikir aku akan terus mendesakmu begitu? Aku sudah menjawab pertanyaan itu. Aku suka menggodamu. Apalagi di saat seperti ini yang selalu aku nantikan. Kau nakal sekali, Yang Mulia. Jadi kau mencoba untuk mengatakan bahwa aku ini nakal. Apa kau benar-benar ingin mengatakan bahwa suamimu dan raja juga nakal? Tidak, Yang Mulia. Maafkanlah aku. Aku tidak bermaksud melukaimu. Tolong jangan marah ya. Aku tidak marah padamu. Aku hanya menggodamu. Jangan lagi. Aku tidak bisa menahannya. Aku sudah menyulitkanmu selama 1 tahun ini. Aku tidak berpikir akan mengubah kebiasaan ini dengan mudah. Ayo pergi. Aku tidak akan mengampuninya hari ini. Apa dia mengatakan sesuatu? Berikan aku cambuk. Baik, Perdana Menteri. Ini Perdana Menteri.
lihat apa yang aku lakukan ketika aku marah. Inilah yang aku lakukan. Ayo sekarang beritahu aku. Ceritakan semuanya, cepat. Ceritakan tentang rahasia itu. Ceritakan semuanya. Katakan apa yang ingin aku tahu. Katakan padaku. Jangan berani membuat aku marah. Katakan! Ketika aku kehilangan kesabaran, aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Aku bisa membunuh seseorang dalam situasi seperti itu. Tapi jangan khawatir. Kau tidak perlu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Apa kau mengerti? Kau tidak akan mati dengan mudah. Tidak akan, tidak akan, tidak akan. Panggil tabib dari Gwalior. Baik, Perdana Menteri. Ketika aku datang ke sini lagi, aku ingin melihat orang itu sembuh. Meskipun semua orang akan mengucapkan selamat kepadamu, aku juga ingin mengucapkan selamat untukmu. Semua orang di istana harus tahu bahwa ini adalah ulang tahun pernikahan Jalal dan Joda. Semua orang mulai membuat persiapan untuk perayaan itu. Hei, jangan sentuh itu. Itu adalah manisan kesukaan Yang Mulia Raja. Aku tahu. Itu sebabnya aku ingin memastikan semua dibuat dengan baik. Yang Mulia, maafkan aku ya. Tidak usah minta maaf. Ini adalah ulang tahun pernikahan Raja dan Ratu Joda. Aku tidak ingin ada sesuatu yang salah. Aku harus awasi semua sejak Maham Angga tidak bisa melakukannya. Ibu Joda, Yang Mulia, lihatlah, aku menemukan boneka yang indah dan bagus. Boneka itu memang indah sekali, Rahim. Apa kau tahu siapa mereka? Mereka adalah Yang Mulia dan ini kau, istrinya. Ngomong-ngomong, boneka ratu terlihat begitu cantik. Ngomong-ngomong, boneka raja juga tidak terlihat buruk. Aku tahu, mereka memang sangat indah dan bagus. Aku menyukai mereka. Lihat, mereka pasangan yang serasi. Rahim, berikan boneka itu padaku. Tidak, tidak akan. Ini adalah milikku. Tolong berikan padaku. Tidak, tidak mau. Berikan padaku. Ibu Joda, aku akan menemuimu nanti. Rahim, tunggu. Ngomong-ngomong, aku menghargai boneka ratu, tapi kau tidak mengatakan mengenai boneka raja itu. Benarkah? Jadi kau ingin aku memujimu, Yang Mulia? Apa kau ingin aku mengatakan bahwa kau terlihat tampan? Kau tidak ingin mengatakannya, tapi kau katakan bahwa aku terlihat menarik. Kapan aku mengatakan itu? Jadi aku tidak terlihat menarik. Tidak, aku tidak bermaksud begitu. Oh, jadi begitu ya? Lagi-lagi kau menggodaku, Yang Mulia. Apa keuntungannya? Ketika aku menggodamu, ada ekspresi di wajahmu. Rasanya aku begitu suka melihatnya. Kau terlihat begitu buas, seolah-olah kau siap untuk menyerangku. Baiklah, duduk di sini dan ejek saja aku semaumu. Aku punya banyak pekerjaan, jadi aku pergi. Sampai jumpa. Boneka ini milikku. Aku tidak akan memberikannya. Ini adalah milikku. Berikan padaku! Berikan padaku! Aku bilang berikan padaku. Ini milikku. Boneka ini milikku.
Meskipun semua orang akan mengucapkan selamat kepadamu, aku juga ingin mengucapkan selamat untukmu. Yang Mulia, dia mendorong Rahim dari atap. Melihat cara dia bersikap, aku sependapat denganmu. Tapi siapa dia? Mengapa dia mencoba untuk menyakiti Rahim? Apa yang dia lakukan di sini? Ratu Rukaya, kau tidak perlu menjadi khawatir. Namanya Senas dan dia bersama Ratu Joda. Mereka adalah teman saat di Mathura. Dia itu adalah wanita yang lugu. Senas tidak menyakiti Rahim, dia tidak sengaja mendorongnya. Rahim terjatuh saat mereka bermain bersama. Salam Ibu. Semoga Tuhan memberkati kalian. Ibu. Bagaimana keadaan Rahim? Dia baik-baik saja, Bu. Tapi dia sedikit agak syok. Dia akan baik-baik saja. Rahim adalah anak pemberani. Iya kan, Rahim? Bagaimana kabarmu sekarang, sayang? Aku baik-baik saja, Ratu Hamidah. Bagaimana itu bisa terjadi? Senas mencoba mengambil bonekaku dan aku terjatuh. Begitu ceritanya. Ratu Joda, kau tahu betul bahwa Sehnaz itu gila. Kenapa kau memperbolehkannya bermain dengan Rahim? Terima kasih pada Tuhan, Rahim baik-baik saja. Kenapa kau berikan Rahim pada dia, Ratu Joda? Senas itu kan gila. Senas tidak gila. Dia hanya orang yang lugu. Aku sangat menyayangi Rahim, dan aku merasa terganggu oleh apa yang terjadi padanya. Tapi itu tidak membuat Senas menjadi penyebabnya. Dia sama seperti anak-anak. Hal semacam itu terjadi saat anak-anak bermain di luar. Senas telah tinggal bersamaku selama beberapa waktu. Aku tahu bahwa dia tidak bermaksud melukai Rahim. Cukup, Ratu Joda. Kau bertemu seorang wanita gila di Mathura yang baik padamu. Kau merasa kasihan padanya dan membawanya ke sini. Bahkan setelah apa yang terjadi hari ini. Tapi kau tetap saja masih membela orang itu. Aku melihat Rahim jatuh dari tempat yang cukup tinggi. Senas tampak senang dengan hal itu. Aku lihat dia bertepuk tangan. Hanya orang gila yang bisa melakukan hal seperti itu. Yang Mulia, kecelakaan bisa dihindari. Lihat sisi baiknya. Jika Yang Mulia tidak menyelamatkan Rahim dengan cepat, Rahim akan mengalami luka serius. Tapi Senas tidak melakukan hal itu dengan sengaja. Ini hanyalah sebuah kesalahan. Apa kau pikir Rahim itu berbohong? Kau tidak dengar apa yang baru saja dia katakan? Wanita gila itu mendorongnya ketika dia mencoba mengambil bonekanya. Yang Mulia, kelihatannya kau telah salah memahamiku. Kau tidak mengerti betapa seriusnya ini. Wanita itu gila dan dia tidak boleh berkeliaran bebas di istana. Dia harus kembali ke Mathura untuk bisa ditangani. Aku setuju dengan Yang Mulia. Jika kita tidak mengirimnya kembali ke Mathura, dia mungkin melukai orang lain lagi. Itu sangat berbahaya. Ratu Joda, buatlah persiapan baginya untuk pergi ke Mathura. Senas, tolong berhentilah menangis. Tolong hentikan. Joda, aku tidak bermaksud untuk mendorong Rahim. Aku hanya ingin bermain dengannya. Aku ingin merebut boneka ini darinya. Aku tahu, kau tidak melakukannya dengan sengaja. Senas, kau harus berhati-hati. Kau tidak bisa mengambil sesuatu yang bukan milikmu. Terutama jika mainan itu dimiliki oleh seorang anak kecil, Senas. Aku ini orang yang buruk sekali. Yang Mulia marah denganku karena apa yang kulakukan. Tidak apa-apa, kau jangan khawatir tentang itu. Yang Mulia tidak bisa marah padaku untuk waktu yang lama. Benarkah? Aku akan meminta maaf pada Yang Mulia dan juga pada Rahim. Lalu Yang Mulia tidak akan marah lagi denganmu. Aku akan membuat semuanya baik-baik saja. Ratu Salimah, ini tidak bagus. Rahim bisa terluka setiap saat karena Sehnaz. Tapi Rahim baik-baik saja, Yang Mulia. Haruskah aku menunggu wanita gila itu melukai seseorang? Maafkan aku, Yang Mulia. Tapi Senas tidak gila. Dia mungkin sedikit lugu. Tapi dia tidak benar-benar gila. Ratu Sarima, ini adalah istana. Ini bukanlah lembaga untuk keterbelakangan mental. Ratu Joda juga tahu bahwa Senas keterbelakangan mentalnya. Lalu mengapa dia membawanya ke sini?
Aku setuju denganmu, Salimah. Kenapa Joda membiarkan dia di sini? Yang Mulia harus mencoba untuk mempertimbangkan Ratu Joda. Aku tidak tahu ketika Ratu Joda meninggalkan Agra, Senas adalah orang yang selalu menemani kesedihannya. Ratu Joda secara emosional terikat dengan Senas. Kita bahkan tidak bisa memperkirakan apa Ratu Joda terlalu alami dalam fase itu. Lalu bagaimana dia akan meninggalkan teman berbaginya sendiri? Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi. Aku tidak pernah mencoba untuk merebut apapun dari siapapun. Aku tahu bahwa kau sudah belajar dari kesalahanmu. Jadi tolong Senas, berhentilah menangis. Kau membuatku menangis juga jadinya. Benarkah? Joda, kau adalah orang yang cantik. Kau satu-satunya orang yang memahami aku. Mereka semua memanggilku gila. Tolong jangan pernah menjauh dariku ya. Tidak akan, Senas. Berjanjilah. Moti, tolong bawa Senas ke kamarnya. Senas, ayo. Jika Rahim berbuat salah dengan cara yang sama, Yang Mulia mungkin akan memaafkannya. Karena dia seorang anak kecil, apa yang sedang kucoba untuk memberitahukan Yang Mulia, Senas tumbuh secara fisik. Tapi dia masih seorang anak kecil di hatinya. Kemarahanmu pada Ratu Joda tidak beralasan. Sekarang ia telah mulai mengatasi kesedihannya. Kemarahanmu mungkin melukainya lagi. Apa yang kau katakan benar, Ratu Salimah. Ketika dia mendukung Senas meskipun dia tahu kesalahan Senas, jadi itu wajar bahwa Yang Mulia Raja pasti akan marah padanya. Bukan karena Ratu Joda tidak menyayangi Rahim. Dia bahkan menyayanginya lebih dari kita semua. Tapi keadaan yang menciptakan situasi menjadi seperti ini, Yang Mulia Raja. Aku punya sebuah permintaan padamu, Yang Mulia. Yang Mulia seharusnya mengatur perbedaan dengan Ratu Joda. Cobalah untuk menempatkan keadaanmu dalam masalah ini. Besok adalah ulang tahun pernikahanmu dan Ratu Joda. Seharusnya kalian jangan berselisih pada kesempatan yang bahagia. Buatlah hari raya itu sesuatu yang membahagiakan. Kau benar, Ratu Salimah. Aku harus bisa mengendalikan amarahku. Dan aku akan mengatasi perbedaan dengan Ratu Joda. Meskipun semua orang akan mengucapkan selamat kepadamu, aku juga ingin mengucapkan selamat untukmu. Senas, bonekamu cantik sekali. Apa boleh aku tanya sesuatu? Rahim kan jauh lebih muda darimu, namun kau mengambil boneka ini darinya. Itu karena aku menginginkan boneka ini. Dan aku sangat menyukai boneka ini, Raja dan Ratu. Baiklah, aku harus menyiapkan pakaian Ratu Joda dulu. Aku akan kembali. Bagaimana? Iya. Ketika seringkali terjadi hal yang dibutuhkan untuk membangun sebuah hubungan, Yang Mulia tidak berhenti untuk mengekspresikan kemarahannya. Dia tidak pernah mau mendengar seperti apa sudut pandangku, tapi memarahiku tanpa alasan. Yang Mulia seharusnya memahami. Senas mungkin secara fisik dewasa, tapi kelakuannya seperti anak kecil seperti Rahim. Tapi siapa yang membuat Yang Mulia memahaminya? Ketika dia marah, tidak ada lagi yang dia pahami atau dia dengarkan. Ratu Joda. Salam Yang Mulia. Ada apa? Apa ada hal penting? Aku ingin membicarakan tentang apa yang terjadi. Apalagi yang perlu dibahas? Kau berpikir aku membuat kesalahan sampai kau memarahiku dan mengakhiri semuanya? Tolong, kau lihat aku. Pandang wajahku.
Aku tahu bahwa aku telah memarahimu. Maafkan atas kelancangan. Semua yang ingin kukatakan adalah bahwa Rahim satu-satunya anak dari almarhum Bayram Khan dan harapan Ratu Salima. Dan sekarang aku adalah ayahnya. Memikirkan Rahim terluka membuatku kehilangan ketenanganku. Membayangkan ia jatuh dari ketinggian. Dan aku menyelamatkannya pada waktu yang tepat. Shehnaz mengetahui hal itu, tapi hanya ditertawakan dan bertepuk tangan atas kejadian itu. Yang mulia, aku menyayangi Rahim seperti kau menyayanginya. Yang coba aku katakan padamu, Shehnaz itu punya pikiran seperti anak seusia Rahim. Ada seorang raja dan ada seorang ratu. Nama mereka adalah Raja Jalal dan Ratu Joda. Mereka telah menikah dan mereka saling jatuh cinta. Selamat atas ulang tahun pernikahan kalian. Ratu Joda, salam. Moti memberitahuku hal yang benar. Aku ini tidak gila. Raja Jalal, aku akan datang kepadamu dan aku akan merebut milikmu. Aku di istana ini supaya bisa merebut tahtamu. Aku tidak akan berdebat denganmu, tidak akan mengejekmu, dan aku juga tidak akan berkelahi denganmu. Kita sudah cukup berkelahi. Kita sudah telah banyak saling menyakiti satu sama lain. Jadi sekarang tidak ada lagi. Hari ini ulang tahun pernikahan kita dan aku tidak ingin merusak hari istimewa ini. Aku salah dengan memarahimu, tapi tolong jangan membuat kesalahan dengan bersikap marah. Jadi lupakan kejadian itu, karena aku sangat menyesalinya. Tolong hentikan yang mulia. Kau adalah raja dan aku ratumu. Aku tidak suka jika kau minta maaf setiap kali kepadaku. Jadi aku sering meminta maaf padamu. Daripada bertanya padaku, kenapa tidak kau tanya pada dirimu? Haruskah aku menganggap kau masih marah, tidak ingin melupakan kejadian itu dan melangkah maju? Aku bahkan tidak punya hak untuk marah padamu, kan? Hei, aku terluka saat melihatmu marah padaku. Aku ingin mengingatkanmu bahwa aku sangat menyesal tentang kejadian itu. Aku seharusnya tidak memarahimu. Sekarang tolong lupakan apa yang telah terjadi. Karena aku tidak bisa melihatmu marah. Dan kau, Joda, ratu tercintaku, kau akan menjadi pionku yang akan membantuku untuk merebut tahta di sini. Apa yang harus kukatakan? Jodaku sayang? Atau aku harus mengatakan Joda bodoh? Kau harus memenuhi keinginanku, dan aku akan memenuhi keinginanmu bersama dengan Raja Jalal untuk selamanya. Karena kalian berdua akan selalu bersama. Tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan kalian setelah kalian berdua mati. Tidak seorang pun. Meskipun semua orang akan mengucapkan selamat kepadamu, aku juga ingin mengucapkan selamat untukmu. Semua orang di sini berada di sisi Ratu Joda. Ini sudah keterlaluan. Dan aku merasa senang memikirkan bahwa
Yang Mulia akan marah dengan Ratu Joda karena masalah rahim. Tapi itu tidak terjadi. Ratu Salimah merusak semuanya pada saat terakhir. Dia kembali membuat Yang Mulia merasa cinta pada Ratu Joda. Tapi kenapa? Ratu Salimah? Kenapa Ratu Salimah? Kenapa kau terus membawa Yang Mulia dan Ratu Joda dekat satu sama lainnya? Kenapa? Aku akan memastikan bahwa mereka tidak dekat lagi satu sama lain. Karena Yang Mulia adalah milikku. Hanya aku. Tidak ada yang lain yang bisa memiliki atas dirinya. Aku sangat benci pada Ratu Joda. Aku sangat benci padanya. Aku benci. Astaga, kenapa Anda membawa kemarahan Anda pada bunga-bunga ini? Apa kesalahan mereka pada Anda? Apa Anda tahu bahwa seluruh istana berada dalam suasana perayaan? Ini adalah ulang tahun pernikahan Raja dan Ratu Joda. Apa yang kau lakukan di sini? Apa kau ingin menjadi bagian dari Ratu Joda? Katakan. Biarkan Ratu Joda pergi ke neraka. Aku akan mengambil beberapa bunga indah untuk Anda. Mereka akan membantu Anda. Tidak, aku tidak perlu bunga. Mengapa kau tidak pergi dari sini? Kenapa mengeluarkan kemarahanmu pada bunga-bunga? Aku tahu bahwa kau sangat menyukai bunga-bunga, kan? Itulah apa yang aku suka darimu, Rukaya. Kau memahami kesukaanku dengan sangat baik. Lihatlah bunga-bunga mawar ini. Kau tahu bahwa aku sangat menyukai mawar. Apa yang terjadi, Ratu? Hosiar, aku sangat menyukai saranmu itu. Lakukan satu hal, pergi dan ambilkan beberapa mawar yang indah. Dan juga, pastikan kau mendapatkan mawar besar yang indah. Tapi Ratu, Raja itu kan... Kau benar, Hosiar. Aku ingin memberikan bunga itu untuk Yang Mulia. Aku memang benci pada Ratu Joda. Tapi aku tidak membenci Yang Mulia. Aku ingin memberi Yang Mulia hadiah spesial. Lakukan secepatnya. Dewa Matahari, 1 tahun telah berlalu. Dan selama 1 tahun ini, kebencian telah dikalahkan cinta. 1 tahun terakhir aku menghadapi begitu banyak pertempuran. Emosiku begitu berat, jungkir balik tidak karuan. Tapi pada akhirnya, engkau mengatur segalanya dengan benar. Ini adalah awal yang baru dalam hidupku. Aku bersyukur telah menjalani ini semua. Jadi aku mohon kepadamu, Tuhan. Berikanlah kebahagiaan kepada Yang Mulia Jalal. Dan buatlah ia berjaya. Yang Mulia, kau di sini? Aku juga memiliki pertanyaan yang sama. Apa yang kau lakukan di sini? Aku berada di sini untuk berterima kasih. Untuk awal baru dalam kehidupan kita. Selamat ulang tahun pernikahan. Selamat Yang Mulia.
Meskipun semua orang akan mengucapkan selamat kepadamu, aku juga ingin mengucapkan selamat untukmu. Selamat ulang tahun pernikahan kita, Joda. Ratuku tersayang yang paling luar biasa. Aku berdoa pada Tuhan untuk kebahagiaanmu selalu.